Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Gina. Hari ini kita belajar tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu mengenai pelestarian makhluk hidup. Minggu lalu kita sudah belajar perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Apakah ada yang masih ingat? Wah, hebat. Masih ingat ya? Dan hari ini kita belajar pelestarian makhluk hidup, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Keberadaan dari hewan dan tumbuhan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena sebagian besar kebutuhan manusia bersumberkan pada keduanya, sehingga keberadaannya harus kita lestarikan. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Apa saja sih manfaat hewan dan tumbuhan? Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, tulang, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan juga pada daunnya. Berbagai kegiatan manusia dapat berpengaruh terhadap keberadaan makhluk hidup, terutama rusaknya tempat tinggal makhluk hidup, atau yang disebut dengan habitat. Ya, habitat ialah tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Mengapa? Agar yang pertama tidak punah. Yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Kita mulai dengan upaya pelestarian hewan ya. Di antara kalian, apakah ada yang mempunyai hewan peliharaan? Apakah sudah merawatnya dengan baik? Nah, untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya, jenis makanannya, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewannya, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya, ketika memelihara hewan, kita juga harus tahu dan harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut, serta menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka, misalnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Bagaimana kalau sudah terlanjur memeliharanya? Serahkan hewan tersebut ke lembaga yang berwenang, yaitu BKSDA. Apa itu BKSDA? BKSDA kepanjangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kemudian yang kedua yaitu membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Anak-anak pernah mendengar kata ex situ dan in situ? Apakah tahu artinya? Ya, ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya adalah kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Kemudian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya adalah taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Yang ketiga, tidak melakukan pemburuan liar dan jual beli hewan langka. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19 yang berbunyi,
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Ada apa saja? Ya, yang pertama ada komodo. Kemudian orangutan, jalak Bali, burung cendrawasih, badak bercula 1, dan harimau Sumatera. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah. Nah, berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ataupun secara vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Artinya, menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Yang keempat, penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang, atau istilah lainnya adalah reboisasi. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ untuk tumbuhan. Yang keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Contoh-contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, bunga bangkai Amorphophallus yang ada di Kebun Raya Bogor. Yang kedua, bunga Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, meranti. Yang keempat, kantong semar. Dan yang terakhir, cendana. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Bisa dipahami ya? Sekarang, tugas kalian adalah membuat poster tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti ini. Tugasnya kalian buat di buku tugas. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Gina. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa lagi nanti. Belajar dari hati, belajar sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.